Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Margareta Herlina Gama. Saya sebagai guru agama Katolik di SMA Katolik Baleri Udanga, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 25869051058. Pada hari ini saya akan melakukan pengambilan video uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit mungkin, ada yang kurang enak badan hari ini? Ada. Semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Baik. Pada hari ini kita semua berkumpul di sini dan akan memulai pembelajaran kita. Karena itu, marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Bapak, Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji serta syukur kami berikan kehadirat-Mu atas segala berkat serta perlindungan yang Engkau masih berikan kepada kami dari pagi tadi hingga pada siang hari ini. Ya Bapa, sekarang kami semua akan melanjutkan kegiatan kami. Berkatilah dan lindungilah kami agar kegiatan kami berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang sudah membawa kita dalam doa. Baik ya. Sekarang Ibu mau mengecek dulu. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sudah siap ya. Nah, baik, kita coba perhatikan di samping kiri kanan kita, mungkin di bawah, mungkin masih ada sampah. Apakah kelas kita sudah bersih atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah bersih berarti tandanya anak-anak Ibu sudah siap untuk kita mulai belajar pada hari ini. Nah, jadi sebelumnya Ibu punya ice breaking dulu untuk kalian ya. Jadi ini namanya tepuk cinta. Kita mau tepuk cinta dulu ya. Siapa yang lagi jatuh cinta sekarang? Ada yang lagi jatuh cinta? Ada yang lagi berbunga-bunga ya? Ada. Walaupun sudah siang tapi hatinya masih berbunga-bunga. Mulai ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan materi kita yang baru, yaitu tentang gereja yang kudus. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu ya, kira-kira apa arti kudus? Menurut kalian ya, Ibu coba mau tahu dulu, kira-kira yang kalian mengerti kudus itu apa sih? Silakan, angkat tangan. Iya, silakan. Kalau menurut saya, kudus artinya bersih atau suci. Bersih atau suci? Kudus artinya bersih atau suci. Baik, ada lagi yang lain? Kudus artinya apa? Oke, silakan. Murni. Kudus itu artinya murni, ya. Jadi kudus itu murni, bersih, suci, tidak bernoda. Itu artinya kudus ya menurut kalian. Baik, yang berikut, bagaimana cara seseorang untuk mencapai kekudusan? Bagaimana cara seseorang untuk mencapai kekudusan? Coba. Cara seseorang untuk mencapai kekudusan itu dengan cara apa biasanya mereka buat? Coba, siapa yang tahu? Cara untuk mencapai suatu hal yang suci, yang murni, ya, bagaimana? Ya, silakan. Dengan berdoa, rajin berdoa orang bisa mencapai kekudusan. Ada lagi? Patuh kepada Tuhan dan menaati perintah-perintah. Iya, patuh terhadap Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Ada lagi? Jujur. Bersikap jujur, itu bisa mencapai kesempurnaan atau mencapai kemurnian atau kesucian. Ini
bisa mencapai kekudusan? Silakan. Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Iya, mantap. Mempercayai Kristus untuk pengampunan dosa serta membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk menunjukkan diri kita. Iya. Membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita untuk Menyucikan diri kita. Oke, untuk menyucikan diri kita. Karena kita tidak bisa hidup itu langsung sebagai orang kudus atau orang suci. Tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam. Baik ya. Nah, terima kasih untuk semua jawabannya. Nah, hari ini kita belajar tentang gereja yang kudus ya. Jadi, apa tujuan kita belajar tentang gereja yang kudus? Coba kita baca bersama, yaitu Memahami sifat gereja yang kudus dan mengambil bagian dalam mewujudkan kekudusan gereja itu dalam hidupnya sehari-hari. Oke, memahami sifat gereja yang kudus dan mengambil bagian dalam mewujudkan kekudusan gereja itu dalam hidupnya sehari-hari, artinya dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Jadi di akhir pembelajaran kita tentang gereja yang kudus, artinya bahwa apa? Kita itu bisa memahami dengan baik apa itu sifat gereja yang kudus. Lalu bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam mewujudkan gereja yang kudus. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan ya secara garis besar apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan menggali pengalaman dari salah satu orang kudus yang saat ini dia lagi sangat terkenal ya, karena baru bulan September kemarin dia dinobatkan menjadi orang kudus, yaitu Santo Carlo Acutis. Kemudian arti dan makna gereja yang kudus. Yang ketiga, gereja menjadi kudus melalui karya Yesus. Yang keempat, peran umat beriman dalam mewujudkan kekudusan. Yang kelima, gereja yang kudus menurut kitab suci. Kita ambil dari ya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Baik ya. Nah, dalam proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya, kita ya sudah dibagi dalam kelompok-kelompok, kemudian nanti ada juga tugas pribadi dan tugas kelompok yang nanti akan kita lalui dalam proses kita hari ini. Nah, baik, selanjutnya ya, kita akan mendalami kisah hidup Santo Carlo Acutis ya. Ibu akan putarkan satu video di sini supaya bisa kita lihat bersama tentang siapakah Carlo Acutis. Salve sahabat Katolik Ukraina, pada tanggal 7 September 2025, Beato Carlo Acutis akhirnya dikanonisasi oleh Paus Leo ke-14. Proses kanonisasi dari Beato Carlo Acutis yang bersamaan dengan Pier Frassati ini dihadiri sekitar 80.000 umat Katolik dari berbagai negara, termasuk orang tua dari Carlo Acutis. Bahkan adik kandung dari Carlo juga menjadi lektor dalam misa kanonisasi kakaknya, yaitu Misa Acutis. Sungguh momen indah dan mengharukan. 18 tahun lebih sudah Santo Carlo Acutis meninggal, namun tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini dengan sebuah kalung rosario di tangannya. Semua karena mujizat dari Tuhan yang menyatakan kuasanya melalui para kudusnya. Santo Carlo Acutis menjadi inspirasi dan juga pelindung, khususnya bagi para orang muda dan pewarta digital. Tak hanya Moher dan ibunya, beberapa orang juga terpanggil menjadi Katolik, bahkan sepeninggal Carlo di tahun 2006. Seperti beberapa anak sekolah di sekolah Katolik di Berlin, Jerman, yang berasal dari Protestan Lutheran dan ateis yang terpanggil berpindah menjadi Katolik karena sosok Carlo Acutis. Kesaksian dari Pastor Michael Terror tahun 2025. Sahabat Katolik Ukraina luar biasa ya, semoga teladan hidup dari Santo Carlo Acutis menjadi inspirasi iman bagi kita semua. Ya Santo Carlo Acutis, pelindung OMK, pewarta digital dan para influencer Katolik, doakanlah kami. Sampai
Selesai. Nah, sekarang coba dalam kelompok-kelompok ini silakan kalian menjawab ya. Siapakah Carlo Acutis ya? Silakan dalam kelompok ya, dalam kelompok-kelompok ini ya. Langsung saja menjawab. Siapakah Carlo Acutis? Kemudian apa gambaran perjalanan hidupnya? Apa gambaran perjalanan hidup dari Carlo Acutis tadi yang sudah kalian simak dalam video? Lalu mengapa ia disahkan menjadi beato, menjadi seorang santo? Ya, kenapa dia cepat sekali disahkan menjadi orang kudus? Lalu yang keempat, apa pesan cerita ini untuk hidup kalian sehari-hari? Silakan. Satu kertas untuk satu kelompok. Ya, nanti saya minta satu orang untuk bisa mempresentasikan di depan kelas. Silakan. Dari suka main voli sama seperti anak balik tidak. Mengapa ia disahkan menjadi ya orang kudus ya? Orang kudus itu kenapa dia disahkan menjadi orang kudus? Kira-kira kriteria untuk menjadi orang kudus itu seperti apa? Baik, kita mulai dari kelompok 1 ya. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama yaitu siapakah Carlo Acutis? Jadi Carlo Acutis merupakan seorang pelajar yang dinobatkan menjadi seorang santo pada tanggal 7 September 2005 oleh Paus Leo XIV karena kesaksian hidupnya kepada Kristus melalui perbuatan-perbuatannya. Yang keempat, apa pesan cerita ini untuk hidup kalian sehari-hari? Pesannya bagi kami yaitu selalu berbuat baik, selalu meluangkan waktu kami untuk Tuhan, semangat dan rendah hati, serta menggunakan internet juga untuk membagikan kesaksian hidup kita tentang Tuhan. Terima kasih. Berikut. Baik, selamat siang untuk kita semua. Siang. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, siapa Carlos Acutis? Carlos Acutis adalah salah satu santo yang terpilih menjadi orang yang kudus. Sekian dari terima Mengapa ia disahkan menjadi seorang santo? Karena dia menceritakan keunikan dari agama Katolik yang membuat seorang anak dan ibunya yang beragama Hindu menjadi kagum dan dibaptis menjadi anggota gereja. Dan di tempat pemakamannya setiap orang yang ingin
mendapatkan kekudusan. Nah, kita belajar paling pertama itu dari gereja itu adalah apa? Persekutuan umat beriman yang percaya pada Kristus. Dan yang ketiga, kudus bukan menyangkut penilaian moral, yaitu baik atau buruk tentang kelakuan manusia, melainkan penilaian dari segi ilahi. Penilaian ini hubungan atau relasi khusus antara manusia dengan Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekudusan itu? Maka relasi kita dengan Tuhan Allah itu harus baik. Selanjutnya, kenapa gereja kita itu disebut kudus ya? Yang pertama, sumber dari mana gereja itu berasal adalah kudus. Kenapa gereja disebut kudus? Karena gereja didirikan oleh Kristus. Nah, yang kedua, tujuan dan arah gereja adalah kudus. Yang ketiga, jiwa gereja adalah kudus sebab jiwa gereja adalah Roh Kudus. Yang keempat, unsur-unsur ilahi yang otentik yang ada dalam gereja adalah kudus, misalnya ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen. Maka wajib kita sebagai orang Katolik untuk terima sakramen dalam gereja Katolik. Yang terakhir, anggota gereja adalah kudus karena ditandai oleh Kristus lewat pembaptisan dan diserahkan kepada Kristus serta dipersatukan melalui iman, harapan, dan kasih. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk kita membuka teks kitab suci dari Roma bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Sekarang masih dalam kelompok yang sama. Mungkin nanti bisa berganti ya orangnya untuk presentasi. Apa makna kekudusan dalam teks kitab suci ini? Menurut Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Yang kedua, apa makna kekudusan menurut kalian sendiri? Ya. Yang tadi misalnya itu sudah jelaskan. Lalu menurut kalian kekudusan itu apa? Yang ketiga, bagaimana cara kalian menguduskan diri di keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat? Nanti bergantian ya yang presentasi. Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Nomor 1, apa makna kekudusan dalam teks kitab suci ini? Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Menurut teks kitab suci, makna kekudusan adalah menjadi bagian dari tubuh Kristus yang dinyatakan melalui kebangkitannya dan dipersatukan oleh Roh Kudus. Apa makna kekudusan menurut kalian sendiri? Jawab, menurut kami, gereja menjadi kudus karena bagian dari tubuh Kristus
yang dipersatukan oleh Roh Kudus yang menjadi tempat khusus bagi Tuhan. Nomor 2, makna kudus menurut kami itu seseorang yang suci atau terbebas dari dosa, terpisah dari duniawi, serta dikuduskan untuk Allah. Menurut kalian sendiri, makna kekudusan menurut kelompok kami, kekudusan merupakan orang yang menerima sakramen pembaptisan dan senantiasa bersedia untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan di sekeliling kita. Contoh kekudusan di sekolah, kita membantu teman yang sedang kesusahan. Baik, tadi sudah presentasi. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan dulu dari hasil tadi yang sudah kalian sampaikan bahwa kita dikuduskan karena terpanggil. Dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan hidup yang serba biasa. Nah, diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menjalani hidup dengan kebajikan yang heroik atau disebut juga suci. Istilah ini bisa digunakan kepada orang yang hidup dan yang mati. Sedangkan beato atau beata itu gelar yang diberikan oleh gereja. Lalu kekudusan dilakukan dengan cara apa? Saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra dan putri Allah, meneladani semangat hidup orang-orang Katolik seperti santo dan santa. Meneladani semangat hidup orang-orang Katolik seperti santo santa. Yang kelima, kekudusan itu terungkap dengan aneka cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus. Oke, jadi membaca dan merenungkan sabda Tuhan menjadi sumber pedoman hidup merupakan salah satu cara untuk menguduskan hidup. Baik ya. Selanjutnya, ini tugas yang terakhir. Nanti sebelum kita masuk ke refleksi, tugas yang terakhir ini boleh dengan temannya berdua-dua, ya. Tapi nanti langsung dikumpulkan, tidak perlu dipresentasikan lagi kepada ibu. Langsung dikumpulkan, tulis saja singkat di sini. Apa yang dimaksudkan dengan gereja? Kita tahu apa arti gereja yang kudus? Bagaimana cara seseorang agar menjadi kudus dalam hidupnya? Depan ini 2. Oke, silakan. Baik, bagi yang sudah langsung dikumpulkan di sini ya. Sudah? Oke, kumpul. Nama jangan lupa ya dengan teman. Oke. Ada lagi yang sudah? Oke, sudah. Ini juga sudah. Sudah? Oke, terima kasih. Ada lagi? Mari. Terima kasih. Sudah semua? Oke, kelompoknya di sana. Oke, sudah semua ya? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nanti aku akan periksa. Kemudian, baik, dari hasil semua tadi yang kita sudah pelajari tentang Carlo Acutis tadi, sekarang Ibu mau supaya kita membuat apa aksi nyata kita, ya? Apa aksi nyata kita seturut teladan Carlo Acutis itu kita membuat apa? Coba kelompok ini. Kira-kira kalian berempat ini mau masing-masing kelompok harus ada aksi nyatanya apa? Ya. Kita mau buat apa? Dari teladan Carlo Acutis tadi. Kelompok kalian membuat apa? Oke, ada yang sudah? Silakan kelompok 2. Membantu teman yang sedang kesusahan. Contohnya dengan cara apa sih? Oke, baik. Komitmen dari kelompok ini adalah mereka mau membantu teman yang sedang kesusahan. Artinya, kalau teman tidak ada pulpen atau buku, mereka akan memberikan pinjaman. Ya, oke. Yang ini ada?
apa yang kami berikan seperti uang dari kami jajan kita. Oke, mereka mau menabung dari jajan mereka untuk memberikan kepada orang yang terkena musibah atau bencana. Kelompok ini Mengajak teman-teman bersiap di tempat-tempat suci maupun di gereja, mengajak mereka untuk bersikukuh, datang ke Pradekaristi dan mengikuti Pradekaristi di gereja, serta mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani di KUP maupun di lingkungan. mengajak teman-teman untuk terlibat aktif di gereja maupun di KUB. Kelompok ini mengikuti kegiatan mereka. Baik, coba kita pilih satu aksi nyata yang mau kita buat seturut teladan yang tadi sudah ya, masing-masing kelompok harus punya komitmen ya. Misalnya kalau teman tidak mampu harus bantu, ini harus sudah bisa menyisipkan uang jajan, mengajak teman yang belum pernah ke gereja harus ke gereja. Oke? Coba aksi nyatanya selama bulan Rosario mengikuti doa Rosario di KUB. Oke. Itu komitmen di kelas ini ya. Meneladani Carlo Acutis, komitmen di kelas ini adalah setiap malam wajib mengikuti doa Rosario di KUB. Dari pembahasan kita tadi tentang gereja yang kudus, Ibu mau minta sekitar masing-masing kelompok untuk memberikan apa kesimpulan dari materi kita hari ini. Satu orang, langsung jawab ya. Apa kesimpulan yang sudah kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Sudah kelompok satu? Kelompok dua? Oke. Kita dengarkan apa yang mau disampaikan oleh kelompok dua. Mungkin boleh berdiri satu orang dan dengan suara yang lantang ya, untuk menyampaikan apa kesimpulan dari proses belajar kita pada hari ini. Kesimpulan yang kami ambil adalah singkat mengikuti teladan dari Carlo Acutis dan membawa diri untuk menjadi seseorang yang kudus. Oke, meneladani Carlo Acutis untuk membawa diri menjadi orang yang kudus. Silakan, Vivi. Kesimpulan dari kelompok kami dengan pembelajaran kemarin tadi kita dapat pengetahuan kita bahwa ada seorang remaja yang meninggal dan dianggap menjadi seorang piano karena sikap dan spiritual yang tinggi. Dari sikap dan spiritualnya itu kita dapat meneladani sikapnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Kelompok 5. Kesimpulan dari kelompok kami dapat mengetahui tentang arti dan makna kehidupan dan mencerminkan teladan hidup dari Santo Carlo Acutis dalam kehidupan saya. Kesimpulan yang bisa kita ambil ya, kita belajar dari teladan Carlo Acutis, Santo Carlo Acutis ya, teladan hidupnya yang mampu membawa kita pada kekudusan ya, seperti gereja yang kudus tadi ya. Nah, lalu kemudian baik ya, terima kasih untuk anak-anakku sekalian ya. Hari ini kita sudah belajar dengan penuh semangat dan kalian sangat aktif dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih ya, dan saya sangat senang sekali hari ini kalian sangat aktif dalam proses pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gereja yang Katolik. Pada pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gereja yang Katolik, apa itu gereja yang Katolik ya, dan apa arti Katolik ya. Sebagai orang Katolik kita harus tahu apa arti Katolik. Nah baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Kita akan tutup kegiatan kita dengan doa kepada Petra. Mari kita semua sikap berdoa ya. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala
segala berkat serta perlindungan dari awal kegiatan kami hingga pada akhir. Ya Bapa, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa, Oke, baik. Terima kasih. Sama.